Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dunia dan akhirat. Balik lagi bersama saya Pangki Restu, calon guru penggerak angkatan 8 unit kerja SMP Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas ruang kolaborasi presentasi kelompok modul 1.1. Baik, apa kekuatan ataupun konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembiasaan diri berakhlakul karimah. Jadi bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi dalam kontekstualnya kami melaksanakan kegiatan di sekolah terutama di sekolah saya dengan cara menanamkan pembiasaan diri berakhlakul karimah. Jadi dengan pembiasaan sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama ada sholat duha, ya, sholat duha dan zuhur berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran, ceramah agama, infak sedekah, Jumat bersih, dan S3 sapa senyum dan salam. Jadi itu ya pembiasaan berakhlakul karimah. Kemudian sepakat satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Hasil kesepakatan, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipilih untuk diterapkan di sekolah adalah yaitu kodrat keadaan. Artinya alasan kami memilih dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah karena daerah kami ataupun daerah saya merupakan daerah pantai dan pegunungan. Hamparan pasir terlihat di setiap sudut penglihatan dan bentangan pegunungan pun terlihat mengelilingi daerah kami. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap karakteristik anak, di mana mereka rata-rata berwatak keras dan ego yang tinggi berpadu dengan siswa yang berada di daerah pegunungan. Dengan hal demikian, pendidikan dikembangkan dan diselaraskan dengan keadaan alam atau lingkungan di mana anak didik berada sehingga pendidikan dapat berdaya dan berhasil guna bagi kehidupan anak, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi, pendidikan diselaraskan dengan perkembangan zaman dengan harapan dapat memberikan bekal bagi anak didik untuk bertahan hidup, berkarya, dan berprestasi karena mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan zaman saat mereka hidup ini. Kemudian kesepakatan kami ya di kelompok saya untuk memilih salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat keadaan, karena dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari keadaan, baik itu keadaan alam maupun keadaan zaman. Nah, seperti kita ketahui, kodrat alam akan berpengaruh terhadap sifat dan tabiat anak, di mana di daerah kami merupakan daerah pantai dan pegunungan. Sudah tentunya anak yang berada di sekitar pantai jangan dipaksa untuk bisa bertani atau berkebun. Paling tidak diajarkan kepada mereka pengetahuan cara bertani saja. Begitu pula anak-anak yang berada di sekitar pegunungan jangan dipaksa untuk menjadi nelayan. Mereka anak-anak merupakan satu koin yang sama tapi memiliki sisi yang berbeda. Itu menurut kodrat alam, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan zaman yang terus berkembang, di mana daerah kami ya, terutama di sekolah saya merupakan daerah wisata yang sudah diakui oleh UNESCO. Sudah barang tentu ini merupakan tantangan bagi kami sebagai guru untuk membekali pengetahuan dan keterampilan kepada siswa agar mereka bisa hidup dan berkarya yang menyesuaikan dengan zamannya. Kemudian tantangan dan solusi ya dalam penerapan kodrat keadaan di sekolah. Pertama, tantangan keadaan alam ini, keadaan alam di daerah kami berupa pantai, pegunungan, daerah wisata, yaitu Geopark Ciletuh. Kemudian yang kedua, kerusakan alam karena eksploitasi tidak bertanggung jawab menyebabkan rusaknya ekosistem di sekitar pantai atau geopark. Adanya penambangan emas di daerah pegunungan. Kemudian akulturasi budaya asing yang mungkin dapat mengikis budaya lokal. Kemudian yang B, ada solusi dan contoh konkret. Pendidikan yang tidak diterapkan harus terintegrasi. Pendidikan yang kita terapkan maksudnya terintegrasi pada mata pelajaran yang ada kaitannya dengan alam dan wisata. Pembinaan secara kontinu terus menerus dengan menerapkan kebiasaan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia.
agar mereka mampu menjaga diri dari derasnya arus perubahan zaman dan menanamkan jiwa sosial yang tinggi agar dalam diri mereka terbentuk tertanam rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, budaya, dan alam sekitar. Kemudian selanjutnya, hal penting sebagai solusi tantangan keadaan yang harus dilakukan adalah mendorong dan membekali peserta didik spirit religius dari tantangan zaman dan keadaan yang terus berkembang. Pembekalan tentang wisata alam Geopark Ciletuh. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran untuk menjaga dan melestarikan alam. Kemampuan percakapan dalam bahasa Inggris, keterampilan dalam penggunaan IT sebagai sarana untuk promosi keunggulan wisata alam lokal, upaya melestarikan budaya lokal. Yang ketujuh, kemudian penyaringan budaya asing yang masuk ke daerah dan upaya penyelarasan budaya asing tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal. Kemudian selanjutnya, kerangka dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan, kodrat murid, keadaan, alam, dan zaman. Yang ketiga, asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian yang keempat, menumbuhkan budi pekerti. Kemudian yang kelima, teori konvergensi atau tabula rasa dan negatif. Kemudian selanjutnya, sosiokultural. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sosiokultural adalah gagasan atau sistem yang mengatur tingkah laku manusia di bidang pendidikan. Sosiokultural bertujuan untuk menuntun, membantu anak atau peserta didik menebalkan keyakinan dari garis-garis samar menjadi terang benderang. Pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya, menurut Ki Hajar Dewantara. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi emas masyarakat Indonesia di era global dengan mengedepankan kearifan lokal. Kemudian sistem pembelajaran sekarang harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak boleh meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan dan kodrat zaman, karena keadaan dan zaman akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sekolah kami berada di daerah, di desa atau kecamatan ya, kabupaten provinsi Jawa Barat, yang mana daerah kami sudah menjadi daerah Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Dengan hal demikian tentunya ini merupakan suatu tantangan baru bagi kami sebagai guru untuk selalu berusaha memberikan pengajaran dan pembiasaan dalam rangka untuk membentengi akidah anak-anak dari perkembangan keadaan tersebut. Kemudian selanjutnya, mendidik dan mengajar. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan itu tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ya. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ya. Kemudian di sini ada juga ya pembiasaan diri yang kami lakukan di sekolah kami adalah salat duha, duhur berjamaah, tadarus Al-Qur'an, ceramah agama, infak sedekah, Jumat bersih, dan senyum sapa dan salam. Nah, ini pembiasaan diri ini menjaga kami menjaga anak-anak ataupun sengaja diterapkan agar peserta didik mampu berakhlakul karimah dan membiasakan diri untuk peduli baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Ya, tentunya ini juga sebagai sebagai aplikasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam profil pelajar Pancasila ya. Jadi berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royongnya dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya, pengajaran bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, itu secara lebih jelasnya. Kemudian kodrat murid tadi sudah dijelaskan ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian menumbuhkan budi pekerti dengan cara yaitu bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian teori konvergensi ya, ada tabula rasa dan teori negatif. Kemudian terima kasih Bapak Guru hebat ya, sudah memberikan warna. Silahkan Bapak Ibu Guru, kalau masih ada yang ditanyakan boleh di komentar, kita berdiskusi dan sharing.